Jago di gym bikin gue berpikir bahwa gue juga jago di dalam bisnis yang berhubungan dengan gym. Nah, ini adalah asumsi fatal yang pernah gue pegang dulu ketika gue awal membangun karir menjadi seorang fitness planner. Atau gue hobi fitness dan gue ingin menjadi entrepreneur yang berhubungan dengan fitness. Sebagai disclaimer, video ini adalah berdasarkan experience gue dan knowledge yang gue miliki saat ini. Yang artinya, kalau masih ada banyak hal yang bisa diimprove atau banyak hal yang mungkin gue belum tahu, kalian bisa sharing komen di bawah. Buat kamu yang penasaran, tonton video ini sampai selesai. Video kali ini gue ingin membahas tentang kesalahan dan experience gue pertama kali membangun karir sebagai seorang fitness planner. Kurang lebih tahun 2011, tahun 2012. Dan di sini harapannya gue sharing supaya kalian bisa belajar dari kesalahan gue dan nggak mengulanginya. Oke, tanpa banyak berbasa-basi, kita langsung mulai dari kesalahan yang pertama. Gue berpikir ketika gue jago di teknis, sama saja gue jago di dalam bisnis. Padahal dua hal tersebut adalah dua hal yang totally different game. Gue berangkat dari seorang atlet, dan akhirnya gue hobi nge-gym, gue ingin gedein badan. Dan berpikir ketika gue jago di gym, sama halnya gue jago di bisnis. Gue juga ketemu banyak teman-teman personal trainer atau mungkin atlet bodybuilder, profesional bodybuilder yang sudah menjuarai banyak pertandingan atau menjuarai pertandingan nasional maupun internasional. Mereka bercita-cita memiliki bisnis gym atau mereka memiliki segala bisnis yang berhubungan dengan sektor industrinya adalah fitness. Padahal dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena pada saat kita nge-gym, konteksnya adalah tiga hal fundamental. Nutrisi, latihan, dan istirahat. Program latihan apa? Program latihan berhubungan dengan intensitas latihan, frekuensi, teknik gerakan. Yang dimana kalau kita ngomongin nutrisi berarti protein, makronutrisi, kalori in versus kalori out, dan juga istirahat dan konsistensi. Itu yang berhubungan dengan teknis. Yang padahal kalau kita berbisnis gym, kita berhubungan dengan marketing, dengan pajak, dengan finance, product development, negotiation, people skill, membangun sebuah tim. Itu adalah dua hal yang berbeda meskipun itu saling berhubungan. Nah, gue bercita-cita memiliki bisnis gym dan akhirnya gue membuka gym. Yang berawal dari gue suka nge-gym, gue berpikir gue jago dalam nge-gym, gue jago juga dalam bisnis yang berhubungan dengan gym. Yang padahal ketika gue masuk, gue ngeliat, kok alat gue pada rusak, kok gue nggak ada teknisi ya? Gue nggak ngerti caranya ngebenerin treadmill ya. Nah, berangkat dari situ akhirnya gue mulai rekrut buat teknisi. Terus gue rekrut personal trainer, gue rekrut office boy. Kok gue dulu ketika nge-gym nggak ngurusin ya, ketika gym gue banyak sampahnya ya. Atau karyawan gue mungkin masuknya terlambat, kok gue harus bikin sistem nih ternyata. Dan gue baca-baca buku, oh ternyata gue harus bikin sistem dan membangun tim supaya mereka bisa bergerak menggunakan sistem. Tapi setelah sistem itu dibikin, tapi kok ketika weekend kok mereka pamit karena orang tuanya sakit ya. Jadi gue harus menggantikan diri gue di sana buat ngejagain gym. Nah, itu adalah salah satu hal yang mungkin teman-teman di sini relate. Mungkin contoh lain ya, kalian jago masak dan kalian ingin membuka restoran rumah makan. Jago masak itu kan kalian product development yang kalian meriset supaya bumbu itu bisa dikemas menjadi sebuah makanan yang nikmat dan lezat. Kok makanan gue udah enak tapi restoran gue masih sepi ya? Oh, berarti gue harus berhubungan dengan marketing. Oh, ternyata ketika gue masak, gue nggak ngurusin lantai yang kotor atau sistem saus-saus yang berantakan. Dan gue nggak mikirin itu. Atau ketika income lu makin gede, lu didatengin sama pegawai pajak. Dan lu nggak ngerti gimana caranya ngurusin pajak ataupun finance. Nah, itu adalah salah satu kesalahan gue. Ketika gue berpikir teknis, gue jago juga di bisnis. Yang padahal ketika kita jago di teknis, dalam sebuah bisnis, artinya kita baru mengerti partikel kecil dari keseluruhan dari bisnis. Perbedaan besar adalah ketika kita ngerti teknis, itu adalah kita seorang spesialis. Dan ketika kita mengerti bisnis atau kita memanage sebuah bisnis, kita adalah seorang generalis. Ketika kamu ingin menjadi seorang agency dan berangkat dari kamu seorang videographer atau kamu berangkat dari fotografer, kamu pengen memiliki agensi yang berhubungan dengan fotografi, banyak hal yang harus di-manage. Kamu harus ketemu dengan klien, marketing, bukan cuman hanya membuat sebuah hasil karya foto yang bagus secara visual. Kesalahan gue yang kedua adalah gue terlalu tenggelam dalam day-to-day operational. Jadi ada satu quote yang menarik bahwa di mana ketika kita memiliki sebuah bisnis yang mengharuskan kita selalu berada di dalam, selalu memonitor, sama saja kita nggak memiliki bisnis, tapi kita memiliki pekerjaan. Itu kata-kata yang menurut gue dalam banget ya. Jadi ketika sebuah usaha yang mengharuskan kita untuk day-to-day aktif di sana, memonitor semua eksekusi pekerjaan, sama aja kita tuh nggak punya bisnis. Itu bukan disebut sebagai bisnis, tapi sebagai self-employee atau kita punya pekerjaan. Ya dimana kalau kita pengen bener-bener gedein bisnis, bukan seperti itu caranya. Akhirnya gue belajar lebih banyak, gue ikut workshop,
Gue ikut seminar, gue belajar dari banyak mentor yang gue kenal, dan akhirnya dapatlah 2 jawaban. Pertama, gue harus membangun tim, dan kedua, gue harus membangun sistem. Kelihatannya sederhana, tapi sangat complicated. Yang pertama, tim. Di dalam sebuah bisnis, idealnya, kebanyakan bisnis yang teman-teman gue atau orang-orang yang gue lihat yang sebagai mentor gue memiliki 3 komponen ini. Yang pertama adalah teknisi. Teknisi itu kalau konteksnya di dalam sebuah agensi videografi. Teknisi adalah orang yang bisa mengambil foto dengan baik, mengambil video dengan baik. Itu technician. Atau ke dalam bisnis properti, arsiteknya, atau dia tukangnya, atau dia bisa dibilang orang yang melakukan atau mengeksekusi pekerjaan teknis, itu teknisi. Kalau di dalam Evolent misalnya, itu adalah orang atau research and develop-nya yang mengatur formulasi produk supaya konsistensi, stabilitas, kualitas dari produk itu selalu stabil dan memberikan ingredient formulasi yang terbaik, itu teknisi. Kedua, kacamata dari manajer. Manajer ini adalah kalau di properti bisa disebut sebagai mandor. Manajer ini adalah orang yang memonitor dari hulu sampai ke hilir. Dia memiliki skill problem solving yang baik, communication yang baik, dan orangnya konsisten dan cukup tekun. Dan yang ketiga adalah entrepreneur. Entrepreneur ini adalah kalau bisa dibilang dalam struktur company adalah seorang CEO, di mana dia mikirnya visi ke depan, 5 tahun ke depan gue mau ngapain ya? Gue ngelihat peluang dalam bisnis gue apa ya? Oh, gue adopsi dalam luar negeri itu bisnis modelnya kalau di dalam properti itu kurang lebih seperti ini. Kalau di dalam industri suplemen fitness itu luar negeri seperti ini. Jadi gue ngelihat di luar negeri dan gue adopsi dan gue praktekkan di sini. Itu topinya entrepreneur. Jadi bukan cuma segala berjalan tapi growing dan sustain dan melewati 10.000 jam udah pasti. Karena bisnis itu bisa dikatakan sustain, bisa dikatakan awet dan langgeng ketika sudah melewati proses 10.000 jam atau 10 tahun. Evolent untuk saat ini baru usianya 2 tahun. Tapi saya sendiri sudah mulai bisnis sebagai seorang entrepreneur dari tahun 2012. Artinya udah hampir melewati 10.000 jam. Nah, ada baiknya sebelum kita menentukan posisi di mana perusahaan kita harus mengenal diri kita dengan cukup baik. Apa kita seorang teknisi, manajer, atau entrepreneur? Karena berdasarkan experience gua, nggak semua orang cocok menjadi founder atau entrepreneur atau seorang CEO atau pebisnis. Karena CEO adalah generalis. Kita perlu memiliki beberapa skill untuk bisa memanage tim supaya bisa bergerak maju ke depan. Kalau kita seorang teknisi, dia nggak mikirin 5 tahun ke depan, dia nggak mikirin ke belakang, dia cuma mikir hari ini gue ngerjain apa. Tapi ketika sangat jago sekali, contohnya saya punya salah satu partner, dia sangat jago di bidang marketing. Bukan cuma sekedar marketing, dia jago digital marketing, dia memiliki intuisi yang sangat dalam membaca market. Persepsi dia terhadap market itu sangat tajam. Dia memiliki mata yang mungkin kita seorang entrepreneur nggak tahu. Mungkin kita seorang teknisi kita nggak tahu. Nah, disitulah dia benar-benar menjadi seorang teknisi. Yang konteksnya adalah marketing. Kesimpulan dari gue di sini, poin nomor 2 adalah kita nggak bisa melakukan semuanya sendiri. Dan kita harus memiliki tim dan juga memiliki sistem. Yang dimana tim dalam sebuah perusahaan memiliki 3 tadi, yaitu teknisi, manajer, dan juga entrepreneur. Oke, sekarang kita masuk langsung ke kesalahan gue yang ketiga. Yaitu gue nggak mengerti dan gue nggak paham tentang yang namanya manajemen people. Apa itu manajemen people? Gue percaya bahwa di dalam sebuah bisnis itu selalu simple. Bisnis is simple. Yang membuat complicated adalah politik inside the business atau psikologi atau mental orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi ketika kita sudah membangun tim yang baik, kita sudah membangun sistem yang baik, kita akan selalu dihadapkan dengan orang di dalamnya konflik. Yang konflik ini bisa jadi karena psikologis orang yang kita nggak bisa kontrol, mental orang atau partner atau tim kita yang kita nggak bisa kontrol. Di dalam sebuah perusahaan kan pasti ada perbedaan kepentingan. Yang disitulah kita perlu memiliki yang namanya manajemen people skill. Tapi gue nggak mau bahas di video ini karena akan terlalu panjang. Mungkin gue akan buatkan video tersendiri yang berhubungan dengan manajemen people skill. Oke, jadi gue simplify apa saja kesalahan gue. Yang pertama tadi, gue nggak bisa membedakan bahwa gue jago teknis sama aja gue jago di bisnis. Dan yang kedua, gue tenggelam dalam day-to-day operasional yang dimana gue harus membangun tim dan sistem yang baik. Dan yang ketiga, gue nggak mengerti dan nggak paham yang namanya manajemen people skill. Cukup sekian video dari gua. Ini adalah sharing gua pertama kali awal membangun Evolent dan membangun karir sebagai seorang fitness planner. Harapan gua teman-teman di sini bisa belajar dari kesalahan gua dan nggak mengulanginya. At least dengan adanya knowledge yang gua sharing ini, teman-teman bisa mempercepat prosesnya dan nggak perlu mengalami sendiri. Kalian bisa komen di bawah pengen dibuatin video seperti apa yang mungkin tidak harus melulu soal fitness. Dan buat teman-teman di sini yang ingin tertarik bergabung menjadi atau ingin tertarik memulai karir menjadi seorang entrepreneur, yang dimulai karirnya adalah seorang teknisi atau seorang atlet bodybuilder atau seorang yang hobi fitness atau kalian ada seorang personal trainer dan kalian nggak ada wadah atau nggak ada organisasi yang menampung kalian bisa mulai dari hal yang paling terkecil, yaitu menjadi distributor atau menjadi agen dari Evolent. Kalian bisa cek deskripsi di bawah, akan gue sharing linknya. Kalian bisa langsung klik di sana, pelajarin apa saja syaratnya. Cukup sekian video dari gue.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya.